Wayesop he apar al haares. Sebuah istilah yang dicatatkan dalam kitab Pengkhotbah dalam kitab suci yang kalau diterjemahkan dari bahasa Ibraninya tadi, dari debu akan kembali kepada tanah. Debu akan pulang ke tanah. Dan ketika debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya, ungkapan ini kerap diucapkan pada upacara-upacara pemakaman atau mungkin kremasi atau upacara-upacara funeral di mana memperingati dan mengingatkan juga setiap yang hadir tentang hakikat atau jati diri manusia, yaitu bahwa pada dasarnya rapuh dari debu yang tidak ada artinya, yang dianggap remeh, yang dianggap sepele, yang dianggap tidak ada nilainya. Dan karena itulah hakikat manusia sebenarnya ada di dalam nilai roh Allah yang dikaruniakan kepadanya. Ini mengingatkan kepada kita tentang sebuah hakikat yang paling mendasar yang manusia seringkali alpa dan lupa untuk menyadarinya. Bahwa dia sebegitu rapuhnya, bahkan dia tidak berdaya sama sekali tanpa ada nilai roh yang dimasukkan ke dalam hidupnya. Dengan kata lain bahwa nilai seseorang manusia ciptaan Tuhan itu bukan di fisiknya, bukan di tampak luarnya, bukan yang kelihatannya, tetapi yang roh di dalamnya, yaitu roh Allah yang dihembuskan. Inilah yang kitab suci katakan. Sehingga implikasinya kita harusnya sadar bahwa sesuatu yang sederhana, tapi seringkali kita juga suka melupakannya. Bahwa tanpa Tuhan kita tidak ada, tanpa Dia kita tiada. Saya Nikolas Kurniawan kembali menyapa lagi dalam Sabda Tuhan hari ini dari beberapa ayat. Yang pertama Kejadian 2 ayat 7, ayat yang mendasar ketika manusia diciptakan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dan satu lagi di dalam Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Kita seringkali salah kaprah untuk menilai manusia itu hidup. Tandanya hidup seringkali kita definisikan, oh dia bisa bergerak, oh dia bisa bicara, oh dia bisa mendengar, inderanya berfungsi dengan baik, itu penanda dia hidup. Hal ini adalah hal yang memang tampak di permukaan yang bisa ditangkap dengan indera manusia yang lainnya. Namun kalau mau ditelusuri lagi, maka sebenarnya bukan itu nilai yang terdapat di dalam hidup manusia. Tetapi nilainya ada di dalam hal yang bersifat roh. Rohlah yang membuat dia bernilai. Rohlah yang memberi hidup tadi dikatakan dalam Injil Yohanes. Dan roh itu jugalah yang dihembuskan ke dalam hidung manusia sehingga dia menjadi makhluk hidup. Atau dalam kitab Pengkhotbah yang tadi saya bacakan di awal dalam renungan ini, mengingatkan bahwa dari debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ketiga ayat ini sebenarnya sudah cukup sederhana dan sangat jelas untuk supaya kita sadar bahwa sebenarnya kita ini rapuh dan tak satu pun dari kita yang pantas untuk bersikap angkuh. Karena makin angkuh kita, makin jatuhlah sebenarnya harkat kita sebagai manusia. Orang seringkali pikir, oh saya bisa, oh saya punya, oh saya ada ini karena memang saya. Bukankah ini ciri dari ego manusia yang sudah merusakkan jati diri yang sederhana yang sebenarnya Tuhan sudah katakan bahwa tanpa aku engkau tidak ada. Tanpa nafasku hembuskan engkau hanya debu. Ungkapan hanya debu atau debu kembali kepada debu bukan saja diucapkan pada saat di mana orang meninggal lalu disebutkan oleh orang yang melayani di dalam upacara itu. Tapi ini juga yang biasa diingatkan di beberapa gereja yang merayakan hari raya
Rabu-Abu. Memasuki masa Prapaskah, berpuasa selama 40 hari. Pada saat itulah diawali dengan tanda sebuah hakikat jati diri dasar manusia, yaitu debu kembali kepada debu. Makanya ada hari raya Rabu-Abu, di mana manusia diajarkan tentang pertobatan sejati yang terjadi setiap hari dalam kehidupan manusia. Pertobatan apa yang sebenarnya paling utama yang harusnya manusia lakukan dan sadari di dalam masa puasa 40 hari yang umumnya banyak gereja menyelenggarakannya di masa Prapaskah ini? Justru bentuk yang paling sederhana yang patut dan harus dilakukan oleh setiap orang di dalam berpuasa atau di dalam memasuki masa-masa untuk pantang, yaitu sebenarnya pantang untuk menentang Tuhan. Pantang untuk berkata lantang bahwa diri kita itu berarti, karena sesungguhnya tak satu pun dari kita yang berarti. Dan bukankah ini juga mengingatkan kita, selain di hari raya Rabu-Abu pada saat upacara funeral, kita akan melihat bagaimana jasad yang sudah tidak bergerak lagi. Karena apa? Nafasnya sudah dikembalikan. Tuhan sudah ambil lagi yang Dia titipkan ke dalam jasad manusia itu. Sehingga ketika nafas diambil, jasad itu sudah tidak bergerak lagi dan hanya menjadi mayat. Karenanya sabda Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita tentang hakikat dasar nilai hidup kita, yang bukan terletak dari keberadaan kita atau keadaan kita atau apa yang ada pada kita atau harta benda kita. Tetapi hidup kita berlandaskan keberadaan Dia Sang Maha Ada. Karena daripadanya lah kita berasal. Bila kita sadar bahwa tanpa Dia kita tidak ada, maka harusnya kita hidup berlandaskan keberadaan Tuhan yang Maha Ada itu. Harusnya juga nilai hidup kita terletak di dalam Tuhan yang sebenarnya ada di dalam hati dan sanubari kita, yang menetap dan biarkan Dia bertahta dalam hidup kita. Bukan lagi kita taruh nilai-nilai hidup kita kepada keadaan kita, atau harta benda kita, atau apa yang ada pada kita. Tapi letakkanlah nilai hidupmu kepada dasar hidup kita, yaitu Tuhan yang keberadaannya menyebabkan kita ada sampai hari ini masih ada. Tetapi tidak selamanya juga ada, karena satu saat Tuhan akan panggil pulang kita kembali kepada Dia yang Maha Ada. Mari renungkan ini, ingat terus akan kasih Tuhan, ingat bagaimana Dia menghembuskan nafasnya, menghembuskan cintanya, nyawa Dia berikan. Supaya apa? Kita selagi masih ada nyawa, hidup senyawa dengan Tuhan, untuk akhirnya kita juga bertanggung jawab atas hidup kita. Tanpa Dia kita tidak ada, tapi bersama dengan Dia kita sadar kita ada karena Dia. Tuhan mengasihi kita. Mari hidup terus di dalam kasih-Nya yang senantiasa menjaga, memelihara, menopang hidup kita. Apapun keadaanmu, ingat engkau ada karena Dia. Dan bersama dengan Dia, keberadaanmu sungguh menjadi punya nilai yang luar biasa. Tuhan mengasihi kita, mari berjuang lagi. Amin.